Sofi wa mawalah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu bisa hidup di hari ini dalam kondisi masih di atas iman dan Islam. Yang insya Allah itu yang kemudian menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya materi kita adalah tentang neraka, tapi saya belum selesai nyusunnya, jadi kita maju aja dari bab apa yang Allah sediakan untuk orang-orang mukmin di surga, maju ini dari belakang ke depan pada kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-371, keutamaan istighfar dan perintah untuk melakukannya. Insya Allah nanti kalau ini udah selesai dan yang dalil-dalil tentang sifat-sifat neraka juga sudah selesai, insya Allah nanti kita sambung di situ agar kita kemudian makin mantap dalam berislam dan beriman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab 371 tentang keutamaan istighfar dan perintah untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat tentang perintah untuk memperbanyak istighfar. Karena manusia disifati sebagai qulubani Adam khotoun, sebagai orang yang suka berbuat kesalahan, yang sengaja maupun yang enggak disengaja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfiru lidzambi, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Ini ada pada Quran surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba dan rasulnya untuk mohon ampunan kepadanya. Jadi saya jangan bayangkan kalau nabi aja disuruh istighfar, terus kita itu terus piye gitu kan gitu. Nek nabi orang yang kemudian dijaga, diselamatkan oleh Allah, dijamin masuk surga gitu kan. Nah, terus kita terus gimana gitu kalau sampai lali atau malas istighfar. Dan perintah ini ketika diperintahkan kepada nabinya, tentu maksudnya juga harus diikuti oleh umatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering membaca istighfar sebagaimana akan diterangkan dalam hadis-hadis pada bab ini. Dan kemudian Allah berfirman lagi pada Quran surat An-Nisa ayat 106, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga dalil lagi kalau Allah kemudian berharap, meminta, menghimbau, menyuruh, memerintahkan kita untuk kemudian rajin dan senang-senang beristighfar. Makanya panjenengan yang mungkin rajin wiritan, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, atau mungkin tahlil, la ilaha illallah, atau mungkin la haula wala quwata illa billah dan seterusnya, maka tidak salah atau hal yang baik-baik saja atau hal yang benar kalau jenengan juga menyelipkan di antara zikir-zikir yang jenengan ucapkan itu adalah kalimat-kalimat istighfar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba dan rasulnya akan mohon ampunan terhadap dosa-dosa yang telah diperbuat. Padahal kita sama tahu kalau Nabi itu dosanya sudah diampuni. Dan bahkan beliau ketika mau berbuat yang kiranya nanti kemungkinannya adalah kekeliruan, maka Nabi Muhammad SAW diingatkan. Ini yang kemudian kita kenal dengan istilah maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Oleh karena itu kalau Nabi aja disuruh, maka hambanya ya harus lebih giat dalam beristighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi siapa yang mohon ampunannya dan siapa yang bertaubat. Jadi Allah itu senang kalau hambanya itu bertobat. Dia mengampuni dosa-dosa dan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi orang-orang yang kemudian berdosa tidak kemudian menjadi akhir dari cerita hidupnya ketika kemudian dia mau banyak-banyak beristighfar. Jadi jangan sampai jenengan merasa aku terlalu reget, aku tidak masjid, tidak usah patut, enggak ada gitu niku. Bahkan Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan putus asa atas rahmat Allah, dan Allah mengampuni segala macam dosa. Sampai Nabi SAW tegaskan bahwasanya at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang dulu pernah berbuat dosa tapi kemudian dia mau bertaubat, maka dia akan terlahir seperti orang yang enggak punya dosa. Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi pada Quran surat An-Nasr ayat 3 yang mungkin panjenengan sudah pada hafal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji menyebut nama Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya, wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Maka penafsirannya telah dijabarkan pada hadis Aisyah pada bab sebelum ini. Artinya kan kita dari belakang ke depan ya. Harusnya dari depan ke belakang gitu kan.
Di mana di situ ada satu bab yang berjudul perintah untuk memperbanyak kebaikan di hari tua. Artinya ketika kemudian kita ikan dan kemudian memperbanyak istighfar dan memperbanyak amal solih dengan harapan agar kemudian Allah menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Pada satu ketika saya pernah ngobrol sama bapak-bapak umur 80-an tahun gitu kan. Si bapak ini cerita, "Mas, masjid ini ya, masjid di mana saya ngisi kajian itu yang bangun kami berenam, salah satunya saya," gitu. Dia bilang gitu. Dari 6 orang ini tinggal 3 yang hidup, 3-nya udah mati. Nah, dulu padahal dia bilang gitu, waktu saya masih muda, ya mungkin waktu masih sekolah gitu, saya itu termasuk orang yang nggak sholat. Itu saya potong perbincangan. Lepas jenengan bangun masjid ini, jenengan mau sholat apa tidak? Empun gitu. Alhamdulillah sejak niku sampai hari ini saya sholat. Nah maka orang-orang yang beriman tuh harusnya ketika kemudian menyesali atas dosanya masa lalu ditinggalkan, terus diganti dengan yang baik gitu loh. Kalau kita menyesal atas dosa kita nggak sholat, ya kita sekarang sholat. Sembari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita meninggalkan sholat. Ketika kita naudzubillah seorang yang pernah minum minuman keras, ya kita tinggalkan. Jangan pernah minum minuman keras gitu. Dan kita ganti dengan minuman yang halal, minum air putih, minum degan, teh dan seterusnya, dengan harapan ketika kita minum yang halal Allah kemudian berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita dari yang haram. Begitu pula sebaliknya ketika naudzubillah kita pernah berzina gitu kan, maka ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gimana? Nikah. Maka lampiaskan semua hasrat nafsu urusan itu kepada pasangan yang sah, maka disitulah kemudian malah berpahala. Makanya kalau panjenengan membaca kisah Nabi Lut alaihissalam, ketika kemudian kedatangan tamu para malaikat yang ganteng-ganteng, kaumnya itu mendatangi rumah beliau dan pengen ketemu dengan tamunya, pengen menggoda dan seterusnya. Bahkan Nabi Lut menawarkan putrinya, karena Nabi Lut berpendapat atau berpikir bahwasanya pertobatan orang-orang yang menyimpang secara seksual ya adalah menikah dengan cara yang benar. Cuman memang harus melalui pemahaman, yaitu apa? Pertobatan. Karena kalau cuman jadi status, akhirnya ada banyak orang yang kemudian dia LGBT saja nih, tapi biar kemudian statusnya kayak orang normal, dia nikah gitu. Tapi nanti ketemu sama teman-temannya ya tetap melakukan itu. Nah, hal-hal seperti ini adalah perbuatan atau hal yang kurang tepat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman lagi, lilladzina taqau inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah ada surga-surga, di mana Allah sudah siapkan di dalam kelanjutan ayat tersebut pada ayat yang ke-17-nya wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang yang bertakwa itu disifati 1, 2 dan seterusnya sampai puncaknya adalah wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang meminta ampun di waktu ashar. Di sini jamak dari sahur, waktu sahur. Cuman ini terjemahannya waktu fajar. Jadi maksudnya ketika jenengan tahu kalau adzan subuh niku misal 4:30, maka jenengan bisa bangun jam 4 misal gitu atau kurang dari itu, lalu kemudian jenengan sholat tahajud 2 rakaat minimal gitu kan, kemudian witir minimal 1 rakaat gitu kan, 3 rakaat. Nah bar niku istighfar sing kathah. Pokoknya istighfar karo ngenteni subuh gitu. Atau bisa juga dalam kondisi jenengan sujud jenengan istighfar juga bisa. Atau bisa juga jenengan istighfar setelah membaca kunut witir, bukan kunut subuh, kunut witir. Jadi bar kunut witir Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya, kemudian jenengan tambahi donga Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, kemudian astaghfirullahaladzim, atau kemudian doa-doa yang terkait dengan permintaan ampun atas dosa-dosa kita. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi istighfar itu banyak versinya gitu. Yang paling ringan gitu, yang paling pendek ya astaghfirullahaladzim, kemudian istighfarnya Nabi Adam, kemudian sayyidul istighfar gitu kan, dan seterusnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberitahu bahwa Dia telah mempersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa surga, yang di bawahnya ada pohon-pohonan, kemudian mengalir di bawahnya juga sungai-sungai, kemudian pemandangannya lebih indah dan lebih bagus dipandang karena di dalamnya terdapat perpaduan serasi antara hijaunya pohon dan beningnya air. Jadi pokoknya ning surga niku ayem wis to. Jadi dari sisi hawane jenengan nek piknik niku misal ten umbul-umbul niku kan enten kali-kali ngoten niku kan sejuk adem.
disawang yo penak, dicelupi sikil nggih enak gitu kan. Nah, maka kemudian Allah menerangkan sifat-sifat orang yang berhak mendapatkan balasan yang menyenangkan tadi. Yaitu apa? Salah satunya mereka yang beristighfar pada waktu sahur, yaitu waktu yang mustajab, waktu untuk memohon dengan penuh kerendahan hati dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek memang jenengan tipikal orang yang senenge nek misal berdoa itu senenge nek sepi sendiri ya wis nyari tempat yang sepi atau gelar sajadah. Nek gak harus sajadah nggih entuk. Jadi jangan sampai berpikir salat iku kudu sajadahan nggih mboten nggih. Langsung keramik nggih mboten ana apa. Yang penting niku dipastikan enggak ada najisnya kan gitu. Mlebu kamar nang pundi pateni lampune wis ndonga. Napa sing pernah dilakoni misal ngapunten nggih zaman SMA mbiyen apa zaman SMP mbiyen ya gitu. Nah, maka itu disebutkan kemudian kita minta ampun dan agar kemudian Allah membukakan pintu taubat untuk kita, menerima taubat kita dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah." Siapa orang yang kemudian berbuat yang jelek atau mendolimi dirinya, kemudian yastaghfirillah, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ini hanya bisa dilakukan kalau orangnya masih hidup. Jadi dosa-dosa besar yang orangnya masih hidup. Tapi nek kemudian dosa besarnya adalah bunuh diri, nah pripun niku sing ajeng tobat angel. Ada juga dulu waktu saya masih muda. Itu dulu ada perdebatan keras tentang hukum bom bunuh diri gitu kan. Maka semua kubu itu punya dalil. Yang sebelah sini nggo dalil, sebelah kono nggo dalil gitu kan. Sampai puncaknya seorang ustadz kemudian mengatakan, oke, kalau semua punya dalil, anggaplah semua dalil itu benar, walaupun setiap pihak akan mengatakan dalilku lebih kuat timbang kowe gitu kan. Cuman di akhir pembicaraan atau di akhir diskusi itu, beliau kemudian mengatakan, umpama bom bunuh diri ini perbuatan yang salah gitu kan. Maka bagaimana kamu atau muridmu yang melakukan itu mau bertobat? Carane piye gitu. Gak bisa gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah dalam kondisi-kondisi tertentu kita harus melogika hukum, maka kita bisa gunakan logika ketika dasar hukum semua sudah menyampaikan, semua dua belah pihak sudah menyampaikan, agar kemudian jangan sampai kita cuma taklid saja, melu-melu saja. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala kemudian memberitahu bahwa barang siapa yang berbuat dolim kepada dirinya sendiri serta melakukan kejelekan serta kemaksiatan lantas kembali kepada Allah dengan mohon ampun dan bertaubat, pasti dia akan mendapati pintu rahmat Allah yang terbuka ampunannya amat luas. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa dan menerima taubat. Intinya dosa kita apapun, segede apapun, selama kita masih dikasih nyawa, dikasih hidup, maka kita harus kemudian segera minta ampun kepada Allah, agar nanti kalau sewaktu-waktu kita memejamkan mata, maka dosa-dosa itu sudah enggak ada di dalam daftar yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan itu benar-benar harus selalu kita coba untuk mengingat apalagi dan minta ampun kita perbaiki terus. Jangan sampai kemudian jenengan menyerah dengan dibisiki syaitan, lah pokoknya istighfar, mati, mbok engko wae nek wis mati ya. Akhirnya lali istighfar malah mati gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami justru ya, mumpung kita masih sehat gitu kan, kita kerahkan semua daya upaya pikiran kita, tenaga kita untuk banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sakjane kalau kemudian kita mau tebus dengan amal kita niku kurang, maka paling boten jangan kita tebihkan surga itu dari jarak kita dengan memperbanyak dosa. Karena hakikatnya orang itu dengan mengurangi dosa, dia akan memperkecil peluang masuk neraka dan memperbesar masuk surga. Adapun amal kita sakjane udah gak cukup buat masuk surga. Tapi karena rahmat Allah, karena melihat kesungguhan kita dalam beribadah yang sakjane ra cukup, termasuk kesungguhan kita dalam meminta ampun sing sakjane dosa kita itu banyak, maka disitulah Allah kemudian memberikan rahmat kepada kita sehingga Allah membuka peluang besar kita untuk kemudian masuk surga. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemaparan ini menerangkan anjuran bagi orang yang berbuat dosa supaya mau bertobat dan tidak membesar-besarkannya. Jadi sing wis ora usah dipamer-pamerkan, nah gitu. Sebab sebesar apapun sebuah dosa, ia tetaplah kecil di hadapan Allah karena ampunan, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau wahai Muhammad berada di tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan. Jadi ada dua kondisi. Allah enggak akan mengadab umat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih ada. Kondisi yang kedua, ketika nabinya sudah boten enten, sudah meninggal, sudah sedo, maka Allah tidak akan mengadab kita umat Nabi Muhammad selama masih mau istighfar, masih mau minta ampun, masih mau kemudian memperbanyak permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabarkan bahwasanya ada dua jaminan keamanan untuk umat manusia yang akan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah serta terpelihara dari bencana-bencana dahsyat adab selagi keduanya berada di tengah-tengah mereka, yaitu kehadiran Rasul di tengahnya dan juga istighfar umatnya. Maka saat ini Nabi kita telah tiada sehingga yang tertinggal hanyalah istighfar. Oleh karena itu perbanyaklah istighfar agar Allah menjaga kita dari turunnya murka. Ngoten Bu. Jadi kalau panjenengan nggih enten ngapunten nggih misal bencana alam napa tsunami napa nek mriki tsunami ketinggalan tebih. Lesos napa udan bledek niku banyak istighfar. Karena istighfar itu bisa memadamkan murka Ar-Rahman. Dan nanti ketika kita baca dalilnya, hadis-hadisnya, itu akan kita temukan banyak keutamaan, banyak hikmah dari istighfar yang bisa kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum." Dan orang-orang yang kemudian apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi dirinya sendiri, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mengingat Allah dan kemudian mereka meminta ampun untuk diri mereka atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Nek kowe ora gelem njaluk ampun terus kowe meh njaluk ampun ning sapa? Nek sing ngekeki ampun iku cuman Allah kan gitu. Allah tegaskan seperti itu ten ayat niki. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Artinya orang-orang yang benar-benar tulus bertobat, dia harus segera selalu mengingat Allah yang kemudian diiringi dengan istighfar, dan dia sadar ampunan itu nggak akan dia dapatkan dari siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia berhenti dari perbuatan yang dia lakukan dari perbuatan dosa tersebut. Tafsir ayat ini juga telah disebutkan pada bab sebelumnya yang insya Allah nanti suatu ketika kita bahas, yaitu apa yang seharusnya diucapkan dilakukan oleh orang yang melakukan sesuatu yang telah dilarang, artinya tentang pertobatan. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang istighfar ini banyak sekali. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu pilih mekaten materi kita. Kita baca pertanyaannya saja niki acaranya fasdu, tapi itu kan fasdune blasuk ya. Ring, kalau cek ya. Terus tak kayak kontak sampai anak Mbak. Nggih pun nggih, kalih baca pertanyaan nggih sambil nunggu tukang fasdu yang ganteng. Saran saya ibu-ibu bisa ikut fasdu mumpung gratis agar kemudian yo terus sehat gitu, nanti biar tambah rajin dan pengajian. Apa? Masih perjalanan. Oh, ya Mbak. Perjalanan mbuh ning di perjalanan Jakarta apa ngendi Bu? Iki lho agak telat iki lho. Agak telat. Dinteni wong siap. Posisi di mana wong jawab. Mbak Sri kok ora percayanan karo aku to? Yo, golekno dome tak ceblosane dhewe, Mbak. Ya jamiah mene kok tekan gone. Dongake wae. Men ora tekan ya berarti nek alangan wae. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu arisan keluarga kemarin, saya dipeluk kakak laki-laki kandung. Beliau bilang, "Apa kabarmu, Dek? Adikku sing paling sabar." Lalu saya jawab, "Kabar baik, sehat dan terima kasih doanya. Semoga saya tambah bersabar lagi." Harusnya kalau jawab dengan juga cuman kabar baik, Bu. Kabar baik, alhamdulillah, nah gitu. Kemudian hampir 3 bulan ini saya agak sensitif. Waduh, kita wingi-wingi nggak kok sensitif terus. Semenjak saya sakit-sakitan. Nah, misal waleh ini kenapa?
Waktu ding, waktu. Salah ngono. Padahal tulisan saya lebih jelek dari ini, Pak Yura. Waleh 3 sampai 4 waktu 3 sampai 4 sakit saya kambuh. Seketika nafas ngos-ngosan, badan terasa lumpuh. Tiba-tiba anak minta sesuatu, harus cepat. Saya langsung jengkel dan timbul emosi. Pertanyaan, apakah saya belum berjiwa sabar? Ya. Nabi SAW mengatakan laisa sadidu bisur'ah walakin as-sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat niku bukan orang yang bisa cak-cak sat-set, bukan orang yang fisik keker gitu, boten. Tapi orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Jadi marah tapi enggak dilampiaskan gitu. Caranya gimana kata Nabi SAW? Karena marah itu dari syaitan, dituruti itu bakal bablas. Maka orang-orang yang marah diminta untuk banyak-banyak istighfar. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih, banyak-banyak ta'awud, pokoknya nek ngamuk-ngamuk niku ta'awud. Dan saat niki kula ningali medsos belum lama iki cah cilik dolanan HP dijaluk mboke pepake itu ngamuk, kemudian semua perabot di rumah dikepruki. Kula nganti mbaten iki nek dadi bojone wong apa dadi bapake bocahe gitu kan kuwi ora terus diapake gitu loh. Nggih. Artinya jenengan yang masih punya putra-putra yang cekelane HP hati-hati nggih. HP itu benar-benar pengaruhnya luar biasa. Luar biasa jelek ngoten lho kalau enggak jenengan arahkan. Kemudian yang kedua, apakah perasaan jengkel bagian dari marah? Ini tergantung ya, jengkelnya apa ya. Artinya kalau kemudian kita membahas bab al-wala wal bara, bagaimana di situ ada bentuk kecintaan dan bentuk kita tidak mendekat dengan seseorang karena kita benci. Jadi bisa diterjemahkan cinta dan benci gitu kan. Maka cinta kita itu harus berdasarkan agama dan benci kita juga harus berdasarkan agama. Artinya kalau kita mau benci pada seseorang, pastikan ada sebabnya yang dibenarkan agama. Ngopo to Bu kok anyel banget karo aku? Heeh lah kowe ra salat tok. Lah ngoten. Ngopo to Bu kok jenengan kok anggar ndeloki aku kok ulatane kaya ngono? Heeh lah kowe wong wedok wis haid ora kudungan, bolak-balik tak kandhani ngono. Nah niku enggak apa-apa kalau ngoten niku. Tapi kalau enggak ada apa-apa, anake ngadeg seneni, lingguh seneni, jengking seneni, mlaku seneni. Anake mlaku mlipir seneni, mlayu seneni. Nanti bingung lek dadi anak ini. Kula niku jane anak jenengan apa mboten to Bu? Ya ampun nggih. Jadi marah dengan dalam artian didik-didik nesu, nek nesu tur yo ora sithik gitu kan. Nah itu hal yang jelek gitu. Jadi marah itu bukan kondisi yang baik. Bahkan Nabi SAW mengatakan la taghdab walakal jannah. Tahanan marahmu, ojo nesu, kowe engko dikai surga. Nah, sampai kemudian termasuk sifat penghuni surga atau orang yang dijanjikan surga adalah wal kadhiminal ghaido wal afina 'anin nas, orang yang bisa menahan marah dan bisa memberikan maaf pada manusia. Kula ngisi pengajian ten buri LP niku sing mangkat nggih mantan-mantan nabi. Niku tekok oleh kula. Saya itu masuk penjara karena difitnah sama bos saya di kantor. Di salah satu rumah sakit di Solo. Saya kalau kemudian lihat pegawai situ yang pakai seragam situ rasane lho, wanyel. Niku piye Pak Ustaz? Niku nek mboten dicegah, anyel niku mengke banyak. Enten sing kemudian dilampiaskan dengan nabrak sesuatu ke orang-orang yang pakai seragam itu. Enten sing kemudian nyilakan lan sak piturute. Ya pas saya bedek ngonten dhek ngomong, "Ora mungkin saya nglakoni gitu lah, jeneng setan lho Mas." Makanya akhirnya saya minggu yang lalu sama minggu depan ini gitu kan. Itu tema kajiannya adalah tentang lost doll gitu. Yaitu ngeloske dan ngedolke agar kemudian tidak marah gitu. Gitu. Ya akhirnya pas saya sampaikan itu yang tekok tadi itu dingklu gitu kan. Padahal ya itu saya nggak nyebut nama, artinya saya tema yang umum karena ada juga yang bertanya mirip-mirip gitu. Artinya itu perlu di-maintain, perlu dijaga gitu. Makanya sampai orang kafir itu nggawe pelatihan anger management gitu, mengatur kemarahan gitu. Karena didik-didik nesu itu buatan bagus Bu. Dan tensi akan naik, kemudian kalau tensi naik otomatis ganggu jantung segala macam organ gitu. Jadi ini perlu di-maintain dengan baik. Yang ketiga, dan apakah sabar seorang muslim itu tidak ada batasnya? Betul ya, sabar mboten enten batasnya nggih. Jadi makanya Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya Allah akan membalas orang sabar itu dengan
balasan yang tidak terkira ya sesuai tingkat kesabarannya. Nek iso sabar sak pole ya balasannya sak pole gitu. Tapi nek sabare sithik wae gitu kan ya balasannya ya mungkin nggih sithik gitu kan. Makanya jenengan nek pengen ngamal sing ra enek hitungan ganjarane nggih sabar niku wau. Dan hidup di dunia niku kemungkinannya kata Nabi nggih cuma dua kok. Syukur napa sabar gitu. Entuk sing penak-penak nggih mang syukur, entuk sing ra penak mang sabar. Bahkan ketika dapat cobaan, sebagian ulama itu mengatakan jangan cuma mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Niki sing paling ngongel. Kesandung kok muni alhamdulillah ala kulli hal. Diteilang kok alhamdulillah ala kulli hal gitu kan. Bojone lunga ora mulih-mulih alhamdulillah ala kulli hal gitu. Ning Bu, niki kula critani. Niki cerita tenanan Bu. Jadi, rong teko Mbak. Iki piye to iki ora cetha. Yes. Bentar lagi. Ya mungkin jenengan kondore rada keri mboten ana apa. Mae tedak mriki to. Iki cerita tenanan. Jadi ora ya wis tekek Sherlock ning kene kok. Mbak Sri senenge. Kok di-cancel wae. Jadi Ummu Salamah itu kemudian ketika Abu Salamah meninggal, diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam donga iki lho. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, mang kasih pahala saya atas musibah ini dan mang ganti dengan yang baik. Ummu Salamah mboten kurun karena dia berpendapat bahwasanya orang terbaik ya Abu Salamah. Kemudian yang kedua dia nggak mau mencari pengganti Abu Salamah karena khawatirnya nggak ada gitu. Tapi ketika Nabi menyuruh yang kesekian kali, Ummu Salamah sebagai orang beriman ya nggak berani menolak. Ya sudah, beliau mengucapkan itu. Kemudian akhirnya yang datang melamar ya Nabi. Nah sing datang Nabi ya Ummu Salamah nggak berani mengatakan kalau Nabi SAW itu nggak lebih baik daripada Abu Salamah, ditompo gitu kan. Dan itu saya coba. Jadi anak buah saya, santri saya itu kan tak suruh ngaji jane gitu. Mulai ngaji niku ya-yaan. Nah, kalau pun cerita gitu. Ampun gitu. Akhirnya nabrak piyai niku to. Nah, deal gitu kan. Ya wis, coba tak dungokke ngene iki. Kan itu motor satu. Wong kadang saya ke balai kota gantian karo DE nek DE mudik enggak mulih-mulih. Kula pun janji iki nggonen mudik ra apa-apa ning nek Senin iki wis tekan kene gitu. Kadang iki Senin sore, nek mboten Selasa esuk. Nah, begitu tabrakan dier itu kula delok motore wis ambyar niku to. Kula leboke bengkel. Wis tak coba tak ndonga niku. Padahal pas kula ndonga niku ora ndedit Bu. Tapi 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian ya enten duit mlebu gitu kan. Tapi nggih ada kerjaan, mboten korupsi mboten. Ada kerjaan, saya punya perusahaan gitu. Niku ya terus sesuk ngajak bojoku, "Itu ke motor ning endi?" Ya ning dealer lah. Dealer apa ya? Dealer motor lah. Sing anyar mesti bekas ya anyar lah gitu. Mlebu sing anyar to. Kula kayak duding, "Ndi sing mbok senengi?" Kuwi. Terus ndi neh kuwi, terus ndi neh kuwi. Lah kok akeh men ngono kan. Ya ora apa-apa to. Wis cukup duding 3 ngene. Cukup. Kalau bayar kabeh telu-telune gitu. Cash, boten ngutang gitu. Ya artinya ketika kita kemudian banyak cobaan, niku sakjane kesempatan jenengan untuk banyak meminta, ngoten lho. Nah, soal kemudian diganti sesuk napa sok ben, niku enggak usah jenengan pikirkan. Serius. Bahkan ketika Allah kemudian enggak mengganti di dunia, berarti Allah kemudian berpendapat, mudah-mudahan saya enggak salah, mungkin jenengan nek diganti ning donya ora kuat ombyake donya, engko malah wegah pengajian, ditunda ten akhirat dengan dikai makom sing paling dhuwur. Kan ini kan juga sebuah kondisi yang luar biasa ketika kita membahas tentang surga itu seperti apa. Nggih. Maka batasannya yang saya tahu enggak ada. Ya kembali ke masing-masing jenengan. Jenengan mau berjuang untuk tidak membatasi sabar pada diri jenengan, insya Allah itu juga hal yang sangat baik. Tapi nek jenengan kemudian membatasi, aku sabar nek urusan iki, nek urusan sing kaya aku ora iso sabar misalnya ngoten. Ya berarti Allah juga akan mengganjar dengan kondisi-kondisi seperti itu. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua, waktu arisan juga saya dapati curhatan dari keponakan laki-laki yang sudah menikah 13 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, "Bude, di pengajian Ustaz selalu bilang dengan pernikahan akan dibukakan rezeki, tapi setelah menikah kok banyak perceraian dikarenakan ekonomi atau uang." Saya tidak bisa memberi jawaban. Besok pas pengajian saya tanyakan. Ini benar ya? Bahwasanya Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum wassolihina," dan nikahkanlah orang-orang miskin di antara kamu. Ngapunten iki wong miskol, padahal iki iya Sherlock. Woi.
Halo, Assalamualaikum. Piye? Kowe ngetane lho enek kos-kosan lho akeh motor ning ngarepe. Sing enek basement langsung munggah ning lantai 2. Wis dinteni Mbak Sri arep digrawuk kok. Oh, langsung dipateni. Mulih ya tak Mbak. Nggih, jadi benar ya bahasanya Allah mengatakan wa angkihul ayyama minkum wassolihina, dan nikahkanlah orang-orang yatim di antara kamu dan orang-orang solih di antara kamu gitu kan. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Sekiranya mereka itu miskin, maka Allah yang akan mencukupkan. Maka para ulama banyak yang berpendapat nek pengen kaya salah satu solusinya adalah menikah. Lah kok kemudian do padu? Ah niki penting. Iki saingan Mbak Sri. Nah, kenapa kok kemudian orang yang nikah kok banyak yang padu? Nah, ini banyak keluarga yang luput di sini karena tidak mencermati hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu keluarga itu mau ngumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah, yatluna kitabullah wa yatadarrasunahu bainahum, membaca Quran, mempelajari agamanya, memahami agama di antara mereka, illa kejaba nazalat alaihi musakinah, Gusti Allah bakal paring sakinah melih. Jadi sakinah sing pertama niku didapatkan dari pernikahan niku biasanya nggih sewulan pertama saking seneng-senenge kawin gitu kan nikah. Makanya rata-rata wong nikah pisanan niku tek ditekoki mesti jawabane nyesel aku kayak rakit biyen gitu kan. Engko nek wis genep 5 wulan apa 3 wulan itu jawabannya nyesel aku kok nikah karo DE gitu kan. Nah, mergo sing dibicarakan sudah tidak lagi soal niku, tapi soal liya, soal butuh, soal ngene, soal ngono, soal kepentingan, soal urusan ekonomi. Monggo Bu, yang tadi daftar monggo silakan 55 dulu atau kursinya piro to? Kursinya piro to? Oh, 33. 33, monggo silakan. Monggo silakan. Gak usah rebutan nggih. Nek rebutan malah tukang pas tak kon mulih. Nggih. Nek pun 3 masuk nggih, sing liyane ora usah nginguk-inguk. Ngoten nggih. Jadi sakinah yang pertama itu karena menikah, sakinah yang kedua karena majelis ilmu. Makanya panjenengan yang sampun menikah atau masih punya keluarga atau putronya sudah menikah, menasehati untuk banyak-banyak bermajelis ilmu sesuai kebutuhannya masing-masing agar kemudian mboten usrep mawon. Kemudian benarkah yang diucapkan keponakan bener wong niku ayat. Kemudian apa triknya ekonomi pas-pasan tapi merasa cukup dan hati bahagia. Gini wow nrimo ing pandum. Nek entuk kathah nggih syukur, nek entuk kirang nggih sabar ngoten. Dan nggih qanaah. Dan kemudian banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya noto hati lah. Karena yang namanya dunyo atau bondo niku pira-pira niku kurang Bu saestu. Maka yang harus kita pahami bukan soal jumlah sebenarnya, tapi soal bagaimana menata jiwa agar selalu senantiasa bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok bilih sikap semanten dengan saged kula aturaken, kita tutup dengan doa nggih. Sambil ngantri, nanti saya sarankan sih jenengan-jenengan pada ngantri di situ sesuai yang sudah ditulis di urutannya agar mboten suk-sukan, ben tambah sehat, tambah semangat itu. Napa yang punya keluhan-keluhan sikil-sikil niku keju-keju nek keluhan ra didet tambah nek keluhan ra didet akeh tunggale nggih. Kita tutup dengan doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassuana wa tadur'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aksir auladana wa aksir amwalana wa barik lana fima ataitana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.